Bab 77. Tingkat ketiga Jurus Cahaya Ilusi Pedang. Jurus Cahaya Ilusi Pedang telah mencapai tingkat 3. Elton Su terkejut untuk sementara waktu, tetapi dia tidak menyangka jurus cahaya ilusi pedang bisa mencapai tingkat 3 saat ini. Setelah menyaksikan perubahan Magic Carving True Spirit, dia menyadari bahwa cahaya biru di sekitar Magic Carving True Spirit semakin kuat. Pada saat ini daya hidup pedang seperti ingin mencair. Daya hidup pedang semacam ini meskipun lebih lamban dari jurus cahaya ilusi pedang, tetapi bisa menyaingi daya hidup pedang yang awal. Melihat 3 kelompok daya hidup pedang, telah meleleh menjadi cairan pada saat ini. Cairan mengalir perlahan, memancarkan cahaya biru terang, seperti cermin, memantulkan elemen pedang yang hampir cair di sekitarnya. Ini adalah tingkat ketiga jurus cahaya ilusi pedang, kekuatannya juga puluhan kali lebih kuat dari sebelumnya. Elton Su bersemangat untuk mengamati kelompok pedang ini, dan aura ganas yang memancar darinya seperti pedang spiritual. Jurus cahaya ilusi pedang pada tingkat kedua dapat memadatkan 3 pedang, tidak tahu berapa banyak yang dapat dipadatkan pada tingkat ketiga. Elton Su bergumam di dalam hatinya, tetapi juga memiliki beberapa harapan. Ketika jurus cahaya ilusi pedang berada di tingkat pertama, itu hanya bisa memadatkan 1 jurus cahaya ilusi pedang. Saat tiba di tingkat 2, ada 3 jalur padat. Jelas, dengan peningkatan teknik kultivasi, semakin banyak jurus cahaya ilusi pedang yang dapat dipadatkan. Elton Su juga ingin melihat jurus cahaya pedang di tingkat 3 dapat memadatkan jurus cahaya ilusi pedang. Tapi ini jelas ini bukan waktu untuk memikirkan hal itu terlebih dahulu. Elton Su membuka matanya. 2 hari 2 malam telah berlalu sebelum dia menyadarinya. Jika dia tidak salah, itu mungkin hari ketiga. Di kota Saoyang, dalam 2 hari terakhir, taruhan antara sekolah seni bela diri Win dan sekolah seni bela diri Iron telah menyebar ke seluruh kota. Setelah mendapatkan berita ini, semua pemilik sekolah seni bela diri, semuanya mengatakan bahwa mereka tidak akan lagi berpartisipasi dalam kompetisi seni bela diri tahun ini. Jelas semua orang mengerti bahwa selain sekolah seni bela diri Iron dan sekolah seni bela diri Win seperti 2 singa di kota Saoyang. Hanya 2 keluarga itu yang memiliki kualifikasi untuk bertarung, sisanya bukan apa-apa. Dan banyak orang yang menantikan kompetisi ini akan menentukan masa depan kota Saoyang. Karena bisa dikatakan semuanya bergantung pada 2 keluarga ini. Saat 2 hari berlalu, matahari muncul di Cakrawala pada pagi ketiga, dan alun-alun besar di pusat kota Saoyang sudah penuh sesak dengan orang-orang. Di tengah alun-alun ada kerumunan yang tak terhitung jumlahnya. Ada kursi di sekelilingnya, kursi yang menghadap ke mansion, kursi di barisan depan adalah kursi besar, terbungkus kulit harimau, yang sangat mendominasi. Setiap kali mata seseorang tertuju padanya, ada rasa hormat yang mendalam di wajahnya. Kursi itu disediakan untuk gubernur. 23/1. Gubernur kota Saoyang berada langsung di bawah perintah negara awan terapung, dan kekuatannya sangat besar, sama seperti sekolah seni bela diri Iron dan sekolah seni bela diri Win. Namun, meskipun gubernur sangat kuat, itu tidak akan mengganggu perselisihan antara kekuatan utama di kota Saoyang. Karena dia tidak mengganggu kepentingan negara, dia seperti kucing yang sedang tidur. Namun, tidak ada yang berani meremehkannya. Karena meskipun gubernur tidak peduli dengan perselisihan antara kekuatan besar, semua orang tahu bahwa pemimpin sebenarnya dari kota Saoyang adalah gubernur. Karena itu, ini adalah cara paling hormat untuk memperlakukan gubernur. Aku mendengar bahwa taruhan antara sekolah seni bela diri Iron dan sekolah seni bela diri Win menarik perhatian gubernur. Awalnya aku tidak percaya, tapi sekarang tampaknya gubernur benar-benar terlibat. Kali ini menurutmu siapa yang akan menang? Apakah masih perlu ditanyakan? Ada Tony Lin di sekolah seni bela diri Iron. Sekolah seni bela diri Win hanyalah sampah. Anak-anak yang baru berusia 3 tahun saja tahu bahwa sekolah seni bela diri Iron ditakdirkan untuk menang. Itu belum tentu, sekolah seni bela diri Win tidak akan sebodoh itu, jelas-jelas dia tahu akan kalah, kenapa dia masih ingin bertaruh dengan sekolah seni bela diri Iron? Siapa tahu, mungkin sekolah seni bela diri Win tahu bahwa kebangkitan sekolah seni bela diri Iron adalah masalah waktu, sehingga mereka dapat memberi diri mereka langkah untuk bergabung dengan sekolah seni bela diri Iron. Di sekitar alun-alun, ada diskusi terus-menerus. Namun,
dapat dilihat banyak orang di kota Shaoyang yang lebih memandang sekolah seni bela diri Iron. Tentu saja, tidak heran Tony Lin adalah orang terkuat dari kota Shaoyang, dan dia juga murid dari Sekte Besi Iblis. Master bela diri biasa dengan level yang biasa bukanlah lawannya. Selain itu, sekolah seni bela diri Win tidak memiliki murid yang telah menembus tahap Reiki murni, jadi semua orang berpikir seperti ini. Matahari terbit, Rone datang dengan cemas, kemudian berjalan ke ruang tempat Elton Su. Dia berdiri dengan gelisah menunggu, hari ini adalah hari ketiga, pertempuran akan segera diadakan, dan Elton Su belum keluar. Rone menjadi sangat khawatir. Tangannya terangkat beberapa kali, mencoba mengetuk pintu dan memanggil Elton Su keluar. Tapi khawatir itu akan mengganggu Elton Su. Bagi seniman bela diri, yang paling mereka hindari adalah diganggu. Jika itu terjadi, sangat mudah untuk membuat frustasi. Dalam latihan ringan saja, bisa latihan itu menjadi sia-sia, dan dalam kasus yang parah, bisa merusak meridiannya. Matahari telah terbit, dan cahaya kuning muda dengan sedikit sinar matahari keemasan menyinari di Rone. Sinar matahari yang sejuk seperti nyala api bersuhu tinggi saat ini, dan Rone kesal dan gelisah. 3/0. C. 5/9. Ledakan. Untungnya, kegelisahan ini tidak berlangsung lama, dan suara gesekan batu yang tebal menyebar. Segera, pintu batu terbuka dan Elton Su keluar. Rone melangkah maju dengan terkejut. Sebelum dia bisa berbicara, Elton Su berbicara lebih dulu. "Jangan khawatir, ada aku, tidak akan terjadi apa-apa." Melihat senyum di wajah Elton Su, Rone hanya merasa hatinya tiba-tiba menjadi tenang. Kata-kata itu membuatnya menjadi percaya, seperti pil yang bisa membuatmu merasa aman. Ayah dan mereka semua menunggu di aula halaman depan. Rone tiba-tiba sedikit malu, menundukkan kepalanya. Jika dia terlihat oleh para pria muda yang berada di sekolah seni bela diri Win seperti itu, mereka akan sangat terpesona. Ya, namun, Elton Su hanya menanggapi dengan ringan dan berjalan menuju halaman depan. Rone mengangkat kepalanya dan menatap punggung Elton Su dengan sedikit kekesal di matanya. Bahkan, dia benar-benar berharap untuk mendengar satu atau dua kata dari Elton Su. Setidaknya adalah sebuah kekaguman. Lihatlah Elton Su. Sejak mereka bertemu, pria ini tampak antusias dalam segala hal, tetapi dia tampaknya tidak memperhatikan hal-hal perasaan sama sekali. Sejak Rone bertemu Elton Su, dia belum pernah melihat gadis manapun yang Elton Su lirik. Ketika dia bersamanya, dia juga sangat serius. "Ada apa denganmu, Rone?" Elton Su merasa Rone tidak mengikutinya. Jadi dia berbalik dan melihat bahwa Rone sedang tercengang, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya dengan cemas. "Tidak ada apa-apa, ayo kita pergi." Rone dengan cepat menyingkirkan pikirannya, menyembunyikan kepanikan di matanya, dan kemudian berjalan ke halaman depan. Melihat ini entah kenapa Elton Su menggelengkan kepalanya, pikiran gadis dia benar-benar tidak mengerti. Keduanya tiba ke lobi halaman depan. Staf sekolah seni bela diri Win sudah tiba. Ketika melihat Elton Su dan Rone berjalan keluar dari balik tirai manik-manik, Rodi berdiri dan melambai, "Ayo pergi." Anggota sekolah seni bela diri Win tiba-tiba berkumpul dan berjalan keluar dari aula. Elton Su berjalan ke sisi Rodi dan berkata dengan sedikit meminta maaf, "Maaf telah membuatmu menunggu lama." "Tidak perlu membicarakan yang lain lagi, nasib sekolah seni bela diri Win kami ada di tanganmu," kata Rodi dengan sungguh-sungguh. "Jangan khawatir, Paman Rodi." Elton Su mengangguk berat, membuat Rodi sedikit terkejut. Lagi pula, 3 hari yang lalu, Elton Su tidak begitu percaya diri. Pada saat ini, Blue Dragon berkata, "Ayo pergi, jangan sampai orang-orang di sekolah seni bela diri Iron menunggu dan berbicara omong kosong." Elton Su memandang Blue Dragon dan melihat bahwa auranya puluhan kali lebih kuat daripada 3 hari yang lalu. Dia segera memberi selamat, "Saudara Blue Dragon, selamat karena telah menembus tahap Reiki murni." Mereka berempat berjalan mengikuti para murid dari sekolah seni bela diri Win dan menuju lokasi. Di alun-alun pusat kota Shaoyang, ada keributan suara manusia, kemudian staf sekolah seni bela diri Iron dengan cepat berjalan keluar dari 2 baris, kemudian keluarga Lin dan putranya, yang satu berusia 17 atau 18 tahun. Berjalan keluar dari tengah tim. Mereka berlima berjalan ke tengah alun-alun dengan tidak sabar,
Pube berjalan ke area kursi sekolah seni bela diri Iron dan duduk. Sekilas, semua orang dari seni bela diri lainnya telah tiba, hanya sekolah seni bela diri Win belum tiba. Pube Lin menangkupkan tangannya dan berkata dengan sopan kepada semua hadirin, "Selamat pagi, semuanya." Pagi Pube Lin. Para master dari beberapa aula seni bela diri utama berdiri dan saling menyapa. Reputasi sekolah seni bela diri Iron tidak sebanding dengan sekolah seni bela diri kecil mereka, jadi sikap para master kepadanya sangat sopan. Sekolah seni bela diri Win ini benar-benar keterlaluan. Tuan Pube Lin saja telah tiba, tetapi dia masih belum muncul. Semua orang duduk, dan salah satu pemilik orang menatap Pube Lin seolah ingin menyenangkannya. Dia berkata dengan keras. Begitu kata-katanya selesai, orang lainnya mengangguk setuju dan berkata, "Mungkin dia takut pada Tuan Pube Lin, dan dia yang memulai taruhan, sekarang dia ketakutan." Ini benar-benar lucu, kami sekolah seni bela diri Win, tidak pernah takut mati, tidak seperti seseorang lempar senjata malah sembunyi tangan. Teguran dingin Rodi terdengar, kemudian orang-orang dari sekolah seni bela diri Win mendorong kerumunan itu menjauh. Rodi bersama anaknya dan Elton Su berjalan keluar bersama. "Tuan Rodi Luo, bicaralah lebih sopan." Karena diejek oleh Rodi di depan umum, dua tuan yang berbicara tiba-tiba menjadi muram. Rodi menjentikkan jubahnya dan duduk, melirik mereka berdua dengan ringan, dan berkata dengan nada menghina, "Aku, Rodi, hanya akan bersikap sopan kepada orang. Kamu." Keduanya memelototi Rodi, tetapi mereka tidak berani melakukan apapun. Rodi Luo berada di tingkat spiritual nyata tahap akhir, dan mereka hanya berada di tahap Reiki murni tengah. Kesenjangan antara keduanya sangat jauh. Hehe, kemarahan semua orang masih sangat besar. Bahkan di kejauhan, bisa merasa sedikit panas di kursi ini. Pada saat ini, tawa ringan terdengar, dan suara ini sangat agung, meskipun seperti sebuah lelucon. Semua orang tidak bisa menahan diri untuk mengalihkan pandangannya, melihat ke arah gubernur. Beberapa burung melebarkan sayap dan datang dengan kereta yang unik. Burung-burung yang menarik kereta semuanya adalah tingkat spiritual nyata. Selain itu, keretanya didekorasi dengan sangat mewah. Badan mobil sepenuhnya ditempa dari besi hitam, dan aura yang kuat terpancar. Di sekeliling badan mobil yang dihiasi manik-manik emas, yang menampakkan kecemerlangan warna kuning dan jingga. Keempat burung itu menggunakan punggung mereka untuk berdiri di atas dua tiang besi hitam yang melintasi badan mobil, membawa kereta seperti terbang. Bersambung. Bab 78 Gubernur Langten Guo. Hormat Gubernur. Saat empat binatang terbang di atas alun-alun membawa kereta, semua prajurit membungkuk hormat. Bahkan Pube Lin dari sekolah seni bela diri Iron dan Rodi dari sekolah seni bela diri Win berdiri dan memberi hormat dengan satu tangan di dada mereka. Teriakan hormat menyebar seperti badai. Elton Su menatap kereta, melalui tirai mobil yang tipis dan tembus pandang, dia samar-samar bisa melihat seorang pria paruh baya duduk di tengah mobil. Semuanya tidak perlu terlalu sopan, hari ini aku hanya menjadi seorang penonton. Suara agung itu datang dari kereta, tetapi sepertinya terdengar di telinga semua orang. Dengan suara ini, semua orang yang memberi hormat merasakan kekuatan yang tak tertahankan mengangkat tubuh mereka. Segera mereka melihat mobil Gubernur Langten Guo dengan hormat, dan melihat seorang pria paruh baya berusia 30-an berdiri dan berjalan menuju kursi paling mencolok di alun-alun. Mata Elton Su tertuju pada sosok Langten Guo, dia benar-benar menginjak udara dan berjalan ke tempat duduknya selangkah demi selangkah. Kemampuan ajaib semacam ini membuat Elton Su ketakutan. Langten Guo mengenakan jubah ungu, rambutnya yang panjang rapi dan bersih, dan wajahnya yang baik, tidak terlihat marah. Ini adalah pertama kalinya Elton Su melihatnya, ini juga pertama kalinya dia melihat seorang yang memiliki tingkat spiritual laut. Tingkat spiritual nyata ada di depannya. Gubernur, ini adalah bukti kontrak yang dibuat oleh Sekolah Seni Bela Diri Win dan Sekolah Seni Bela Diri Iron. Hari ini aku menyusahkanmu untuk menyaksikannya secara langsung. Rodi berjalan ke sisi gubernur dan mengeluarkan tulisan tangan yang indah di tangannya, sebuah kontrak, kemudian dengan hormat menyerahkannya ke gubernur. Meskipun Rodi sudah menjadi tahap Reiki murni tingkat akhir, ketika menghadapi gubernur, dia juga merasa seperti menghadapi gunung yang tidak dapat diatasi. Langten Guo mengambil kertas kontrak itu, meliriknya sedikit, dan tersenyum ringan. Tulisannya bagus.
Tulisan yang ditulis gadis kecil ini layak menerima pujian orang dewasa. Rodi tidak tahu kenapa Tuan Lang Ten Guo bisa mengucapkan kalimat seperti itu, tetapi dia sangat ketakutan. Gubernur, ini adalah kontrak milik keluarga kami. Pada saat ini, Pubelin juga melangkah maju dan memegang kontrak. Lang Ten Guo mengambilnya, meliriknya dengan ringan, dan berkata dengan nada yang sangat datar. Oke, mari kita mulai. Rodi dan Pubelin segera mundur ke kursi masing-masing dengan hormat. Pubelin mengangguk sedikit kepada putranya Tony Lin, dan berkata, silakan, lakukan pekerjaan dengan baik. Aku tahu, ayah. Tony Lin mengangguk. Hari ini, gubernur kota secara pribadi hadir, dan dia pasti akan tampil dengan baik. Jika gubernur tertarik padanya, mungkin status keluarga sekolah seni bela diri Iron akan meningkat. Memikirkan hal ini, Tony Lin menarik napas dalam-dalam dan diam-diam melirik gubernur. Tapi melihat penguasa kota tampak acuh tak acuh, bermain dengan kukunya, Tony Lin tidak bisa menahan perasaan sedikit tidak nyaman. Namun, untuk menarik perhatian gubernur, Tony Lin memutuskan untuk membuat cahayanya bersinar ketika dia bertarung nanti. Memikirkannya seperti ini, Tony Lin baru saja melihat Blue Dragon di area kursi seni bela diri Win. Orang ini benar-benar tidak tahu mati. Dia baru saja menerobos ke tahap Reiki murni. Apakah dia bisa menjadi lawannya? Tony Lin berjalan ke arena kompetisi selangkah demi selangkah, dengan kepala terangkat tinggi. Arogansi semacam ini tiba-tiba membuat banyak orang diam-diam mengangguk, Master Tony Lin. Tony Lin berjalan ke tengah arena kompetisi, matanya menatap Blue Dragon dari sekolah seni bela diri Win dengan dingin, dan seringai mencibir di sudut mulutnya. Blue Dragon, meskipun hasilnya sudah ditentukan, tetapi untuk meyakinkan kekalahanmu, mari kita bertarung. Semua mata mengikuti suara itu dan tertuju pada pemuda tampan berambut biru yang sedang duduk diam di seni bela diri Win. Jelas, semua orang juga berpikir bahwa sekolah seni bela diri Win pasti akan mengirim Blue Dragon yang paling potensial. Bagaimanapun, di sekolah seni bela diri Kuang Feng, murid dengan tingkat kultivasi tertinggi adalah Blue Dragon. Namun ketika Tony Lin selesai berbicara, Blue Dragon duduk diam, seolah-olah dia tidak bangkit. Apakah dia mengakui kekalahan? Semua orang yang datang untuk melihat berpikir begitu. 23. Tetapi tidak heran, karena Blue Dragon baru saja menembus tahap Reiki murni, dia jauh lebih buruk daripada Tony Lin, yang telah mencapai tahap ini sejak awal. Dapat dimengerti jika mengakui kekalahan saat ini. Tapi sikap Blue Dragon Luo ini, bukankah sikap untuk mengakui kekalahan? Hehe, bermain denganmu. Sama seperti semua orang berspekulasi, tawa hangat menyebar. Segera, semua orang melihat bahwa pemuda yang tidak mencolok yang telah berjalan dengan keluarga Rodi sebelumnya, berdiri perlahan pada saat ini. Siapa dia? Orang-orang di alun-alun semua tercengang. Jelas, mereka tidak menyangka bahwa pemuda ini, yang tampaknya baru berusia sekitar 15 atau 16 tahun, akan berani berdiri saat ini. Napas pemuda, kultivasinya adalah puncak tingkat pemurnian dewa. Selain tampan, dia terlihat seperti seorang pemuda yang biasa-biasa saja. Yang bisa menarik perhatian, mungkin hanya 2 pedang yang berada di belakang punggungnya. Tetapi bahkan jika pedang di belakangnya adalah senjata spiritual tingkat tinggi, bagaimana seorang seniman bela diri yang baru berkultivasi puncak tingkat pemurnian dewa dapat dibandingkan dengan Tony Lin yang berada di tahap Reiki murni menengah? Kesenjangan di antara mereka tidak dapat diisi oleh senjata spiritual tingkat tinggi. Siapa kamu? Pertempuran ini adalah pertaruhan antara sekolah seni bela diri Iron kami dan sekolah seni bela diri Win. Dengan tingkat kultivasimu, kamu tidak memenuhi syarat untuk masuk. Tony Lin mengerutkan kening dan menatap pemuda yang berjalan perlahan. Beraninya kamu datang untuk bermain. Segera, mata Tony Lin beralih ke arah Rodi. Paman Rodi, petarung kalian ini di Elton Su adalah teman baik putriku. Dia bertarung atas nama seni bela diri Win kami, jawab Rodi ringan. Apakah kamu yakin? Tony Lin sepertinya tidak bisa mempercayai telinganya, menatap Rodi. Dia benar-benar tidak mengerti, sekolah seni bela diri Win memiliki Blue Dragon yang telah menembus ke tahap Reiki murni, jadi mengapa dia menyuruh orang yang berada di tingkat permurnian dewa untuk bertarung? Mungkinkah dia takut putranya akan terbunuh saat kompetisi, jadi dia mencari kambing hitam seperti itu? Pasti karena begitu, Tony Lin menyetujuinya.
Jika tidak, itu tidak masuk akal. Di depan gubernur, apakah menurutmu aku berani bercanda? Wajah Rodi berubah. Setelah melihat ini, Tony Lin tertawa kecil dan berkata, Paman Rodi, setelah pertempuran ini, aku akan menjadi menantumu. Blue Dragon juga akan menjadi saudara iparku. Jika kamu khawatir aku akan menyakiti Blue Dragon, itu berlebihan. Sombong, hasilnya belum keluar, tolong jaga kata-katamu. Ketika Rodi mendengar ini, dia tiba-tiba sangat marah sehingga, jadi dia menepuk sandaran tangan bangku, dan sandaran tangan bangku tiba-tiba hancur berkeping-keping. Murid-murid seni bela diri Win juga memelototi, kata-kata Tony Lin tidak diragukan lagi adalah mempermalukan sekolah seni bela diri Win. Elton Su melangkah ke panggung kompetisi, bahkan dorong Tony Lin tidak memandang dirinya sendiri, dia tidak bisa menahan perasaan sedikit tertekan, jadi nadanya juga kasar. Hei, kamu masih mau bertanding apa tidak? Jika tidak, akui saja kekalahanmu dan menyingkir. Waktuku sangat berharga, dan aku tidak ingin membuang lebih banyak waktu denganmu. Wah! Kata-kata Elton Su seperti batu yang dilemparkan ke danau, dan percikan air langsung mengejutkan. Ribuan pasang mata tertuju pada tubuh Elton Su, menatap pemuda itu. Bukankah orang ini tidak takut membuat Tony Lin marah dan ingin menyerahkan nyawanya sendiri? Cukup gila. Ada juga orang yang mengagumi keberanian Elton Su dan mengacungkan jempol. Mata Tony Lin berubah. Dia menatap Elton Su. Dia pernah melihat pria ini sebelumnya, saat dia pergi melamar hari itu. Tetapi jika dia berpikir bahwa dia bisa mendapatkan pengampunannya jika dia memiliki hubungan yang baik dengan Rone, maka pria ini jelas salah. Di matanya sendiri, Rone hanyalah mainan yang akan didapat. Memikirkan hal ini, Tony Lin menunjukkan gigi putihnya dan tersenyum pada Elton Su. Harus aku katakan, kamu benar-benar berani. Tetapi jika menyangkut IQ, mungkin kamu tidak memilikinya sama sekali. Hari ini aku akan membuatmu mengerti, ada ucapan yang tidak bisa diucapkan begitu saja. Karena sudah berani berbicara, dia harus memiliki keberanian untuk menanggung konsekuensinya. Mendengar ocehan Tony Lin, Elton Su menjadi tidak sabar. Apakah kamu ada penyakit? Apakah kamu tidak merasa kamu banyak bicara? Sebenarnya itu dapat diringkas dalam 3 kata. Sepertinya kamu harus mengubah namamu menjadi ibu-ibu. Haha, anak ini terlalu lucu. Ketika seseorang mendengar kata-kata Elton Su, mereka tidak bisa menahan tawa. Kemudian merasakan beberapa tatapan tajam jatuh padanya, seperti pisau berada di lehernya, jadi dia segera bersembunyi di balik kerumunan. Ketika Tony Lin mengatakan ini dan ditertawakan oleh Elton Su, dia tiba-tiba gemetar karena marah, dan niat membunuh di hatinya tidak bisa tidak ditahan lagi. Hei, aku tidak akan membuatmu mati dengan mudah, aku akan menebasmu hidup-hidup. Oh lagi, aku bosan jika kamu seperti itu terus. Elton Su menjadi tidak sabar, dan segera mengangkat tangannya, satu pedang tajam melesat keluar, terbang ke arah Tony Lin. Ketajaman pedang ini bahkan membuat udara mengeluarkan suara memekik. Oh, si kecil ini cukup menarik. Ketika Elton Su menggunakan pedangnya, ekspresi Lang Tenguo berubah sedikit, dan dia melirik pedang biru itu dengan ringan. Ada sedikit ketertarikan di wajahnya. Meskipun serangan Elton Su agak cepat, itu tidak cukup bagi Tony Lin. Pedang yang terbang diledakkan. Namun, energi pedang yang tajam juga meninggalkan bekas yang dangkal di tangannya. Setelah mengangkat tangannya, Tony Lin sedikit terkejut, dan kemudian memandang Elton Su, hanya ini kemampuanmu. Sayang sekali ini hanya seperti menggelitikku, itu tidak cukup. Bersambung.